Ya, kali ini kita membahas tentang grafik trigonometri. Grafik trigonometri merupakan materi pada kelas 8 SMP dan dilanjutkan kelas 10 SMA. Yang kita bahas kali ini adalah membuat suatu media pembelajaran pada kelas 8 SMP. Jadi hanya dasar, nanti yang kita tunjukkan grafik fungsinya dengan bagaimana nilai trigonometrinya, berupa sin alfanya berapa, cos berapa, tangen berapa. Yang kita buat sebagai contoh adalah nilai dari sin alfa atau sin x-nya, khususnya di situ. Nanti yang cos, tangen itu merupakan tugas kalian nanti. Kita langsung saja, berhubung ini untuk anak kelas 8 SMP, yang kita gunakan adalah konsep dasar sekali. Bagaimana menentukan nilai atau kita tunjukkan nilai trigonometri itu? Kita bisa menggunakan segitiganya berada di dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Kenapa dengan jari-jari satu? Di sini sebenarnya ada alasannya. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Apabila terdapat segitiga siku dengan sudut 30 derajat. Jadi sudutnya ini, kita punya segitiga dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Maka kita dapatkan perbandingan sinusnya depan bagi miring. Sisi depan adalah CB aksen 0,5, miringnya adalah AB. Kenapa saya mengambil jari-jari satu? Tujuannya adalah untuk ini. Ketika miring, kita gunakan angka yang spesial, yaitu angka 1. Kenapa spesial? Semua angka dibagi dengan 1, dia hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi memudahkan kita menunjukkan ke siswa, tambah harus menggunakan kalkulator, tambah harus menghitung lagi. Itu nanti sebenarnya prinsipnya. Ketika cos 30 adalah samping bagi miring, sampingnya adalah 0,87, miringnya 1. Tangan depan bagi samping. Cuma nanti ketika tangan, kita harus merubah lingkarannya ini, tidak di jari-jari satu. Nah, itu nanti sebagai tugas kalian, supaya jari-jarinya berapa atau ketika tangan itu, supaya enak. Nah, terlebih dahulu kita kenalkan dulu fungsi pada GeoGebra. Fungsi pada GeoGebra untuk menggambarkannya, kalau kemarin itu sudah dicontohkan berupa fungsi kuadrat, yaitu langsung kita inputkan Y sama dengan, kalau di sini sin X itu sudah jadi, langsung ada grafik fungsi sinus X. Ada juga dengan perintah function, di mana di sini ketika kita menggambar suatu fungsi dengan suatu domain, sama kita ingin menggambar fungsi sin X dengan domainnya 0 sampai 180. Jadi fungsinya mulainya dari mana sampai nilai berapa. Nah, nanti ketika variabelnya itu lebih dari 1, kalau di sini lebih dari 2, supaya 2 boleh. Di situ kita bisa menggunakan function, ekspresinya bagaimana, parameter 1 atau variabel 1, mulainya atau domain untuk variabel 1, kemudian kalau sudah variabel 2, domainnya berapa. Kita langsung contohkan saja pada GeoGebra. Kita cari GeoGebra-nya. Ini. Nih, kita langsung contohkan di sini. Kita ingin membuat suatu materi yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Kita tambahkan judul dulu, teksnya, grafik trigonometri. Grafik trigonometri ini kita ganti propertinya, ini yang besar, bold. Jangan lupa kita absolut dan fixkan saja biar tidak berubah tempatnya. Kemudian kita buat lingkarannya tadi, yaitu lingkaran dengan jari-jari satu ini. Nih,
dengan jari-jari satu. Cuma nanti ketika kita pengennya membuat suatu grafik fungsi trigonometri, maka lingkarannya ini jangan berpusat di 0,0, tetapi kita geser ke kiri. Tujuannya adalah grafik fungsinya atau grafik sinusnya itu nanti berada di sumbu X positif. Kita tambahkan lagi di GeoGebra-nya ini. Di sini kita perbesar dulu. Kita zoomkan. Ini. Nah, gini. Kita buat lingkaran dengan jari-jari satu berpusat di X-nya min 1 sampai dengan 0. Nih, biar besar dulu. Label dari lingkaran bisa kita sembunyikan biar tidak mengganggu nanti. Kemudian di sini tadi kan hubungannya nanti kalau trigonometrik dengan sudut. Kita bisa mendefinisikan sudut itu ke dalam input, di mana alfanya kita tuliskan alfa sama dengan seumpama 30 derajat. Jadi semua ekspresi dalam matematika berada di ini, padnya di sini. Jadi ketika kita menggunakan simbol matematika, derajat dan lain sebagainya, kita harus menggunakan padnya di sini, tidak bisa langsung kayak buat kuadrat pakai pangkat 0, itu nggak bisa. Di sini harus derajat dan lain sebagainya, itu harus menggunakan padnya di sini 30 derajat. Nih, jadi di sini ada sudutnya nanti. Sudut di sini bisa kita atur incrementnya, pengaturannya objek properti, di mana minimalnya 0, maksimalnya 360. Incrementnya kita bisa gunakan 5 derajat. Tujuannya biar tidak terlalu perubahannya terlalu lama kita menggesernya. Nah, kalau sudah, untuk mendapatkan titik baru atau bayangan, kita bisa menggunakan sudut atau sebuah titik, di mana titik itu kita dapatkan dari sudut dengan ukuran. Di sini yang kita butuhkan adalah 2 titik, yaitu kalau di sini sudah ada A dan B, di mana kita mulai dari B, pusatnya adalah A. Besarnya sudut kita ganti saja dengan simbol kita tadi, sudut kita adalah alfa, sehingga kita pilih alfa. Nih, ada titik baru yang berada pada lingkaran. Kenapa dia berada pada lingkaran? Soalnya titik awalnya juga dia berada pada lingkaran. B aksen di sini bisa kita rename menjadi C, biar memudahkan saja, tidak B aksen dan lain sebagainya, hanya penamaan saja. Kalau sudah, untuk mendapatkan segitiga siku-sikunya, kita bisa menggunakan yang namanya siku-siku, kan ada sebuah garis yang tegak lurus sumbu X. Berarti kita gunakan persamaan garis atau garis yang tegak lurus melalui satu titik. Ini kita tentukan garis tegak lurusnya terhadap sumbu X, kita pilih sumbu X-nya melalui C. Nah, dari garis ini maka terdapat perpotongan titik. Perpotongan titik inilah yang menjadi segitiganya nanti. Kalau sudah, garis bantunya F ini kita hilangkan atau sembunyikan. Kita ganti dengan segmen, di mana segmennya itu dari A ke C, C ke D. Inilah kita dapatkan segitiga siku-siku. Label-labelnya kita sembunyikan saja. Label-labelnya kita sembunyikan. Kita ulangi, sembunyikan labelnya saja, hanya juga ya,
I-nya juga sama, kita sembunyikan. Kenapa kok kita harus menggunakan yang tegak lurus? Di sini sebagai atau berfungsi sebagai bagaimana tahu menentukan nilai-nilai trigonometri pada sistem kuadran. Jadi harus ada segitiga siku-siku yang melalui atau terhadap sumbu X. Nih. Jadi lingkaran ini sebenarnya tidak hanya pada kuadran 1 berlaku, tetapi semua kuadran dia berlaku nilai perbandingannya. Nah, kalau sudah sama, kita tambahkan aja dulu perbandingan trigonometri, kita tulis panjang-panjang dari setiap sisinya. Kita tulis di sini panjang dari AD sama dengan, kita pilih AD-nya nih. Oke. Atau enggak ya, langsung saja kita enter panjang dari CD yang depan, kita pilih CD-nya panjang dari AC, kita pilih AC-nya nih, kita mediumkan, kita bold, jangan lupa nanti kita fix dan absolutkan. Tujuannya biar tidak berubah tempatnya. Kita ambil salah satu perbandingan sinusnya. Kita ambil sinus, kalau nanti berhubungan dengan equation, kita gunakan LaTeX formulanya. Ada sin alfa, spasinya pakai space. Alfanya kita pilih alfa sama dengan, ketika bentuk pecahan fraksennya adalah depan dibagi dengan sin miring. Sama dengan depannya adalah CD. Cuma di sini nanti ingat, besarnya si trigonometri ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga di sini bukan lagi panjang CD, tetapi kita ambil koordinat Y atau absis dari C dikurangi dengan absis ordinat dari titik D, bukan absis ya, ordinat. C-nya di sini kita harus ada simbol atau objek dulu. Kalau kayak gini dia berupa tulisan atau teks, kita harus tambahkan sembarang objek dulu. Sembarang objek, tinggal nanti di dalam kotak itu kita ganti dengan perintah nih, Y dari C dikurangi dengan Y dari D. Nih, B-nya dia sisi miring, langsung pilih aja, gini aja nggak masalah. Nih, sama dengan di sini adalah nilainya ini. Ya, kita tuliskan lagi aja, kita kopikan boleh, atau enggak kita buat objek sembarang dulu. Y dari C dikurangi dengan
Y, saya lebarkan dulu, Y dari D. Nih, tujuannya untuk nilai positif dan negatifnya. Kita ubah propertinya jadi medium, kita bolkan sama kita beri warna. Jadi nanti ketika di sini nanti sudutnya dia ketika positif ada yang negatif, menjadi sistem kuadran sebenarnya. Nih, menyesuaikan di situ. Kalau sudah untuk grafik fungsinya, ingat grafik fungsi kita bisa menggunakan perintah function. Function kita pilih yang nomor 2, function start mulai dari X, berakhirnya di berapa ada domainnya. Jadi di sini kita tulis saja sin X dimulai dari 0 derajat, kita tulis 0 derajat nih, sampai dengan alfa. Ini kita ganti sampai dengan alfa. Nih, kita enter. Jadi ketika di sini kalau sudah kita kecilkan aja, kita kecilkan sin X-nya kita taruh sini aja, jangan lupa kita absolut dan weekend. Nih, biar kelihatan semua grafiknya. Nih, sampai 360. Nah, untuk biar grafiknya lebih lengkap lagi, kita tambahkan titik di bagian ujungnya di sini. Kita hubungkan dengan titik C. Titik B selama kita tidak perlukan ya kita sembunyikan saja. Kita tambahkan titik baru, sama di sini ada A, B, C, D, berarti ada titik E. E sama dengan E-nya itu dia koordinatnya alfa, X-nya adalah alfa, Y-nya adalah sin alfa. Itu Y-nya. Nih, jadi ada titik baru di sini, titik E. Labelnya kita sembunyikan. Kita tambahkan segmen garis. Kita ubah warnanya sama merah. Garisnya putus-putus sampai sini. Nih, garis putus-putus, warnanya warna merah. Labelnya kita sembunyikan gini. Nah, kalau sudah ini sudah jadi untuk grafik fungsinya, bisa kita gunakan animasi on untuk memperlihatkan siswa. Jadi di sini itu bisa kita lihat di mana kenapa tahu kuadran 3, 4 itu nilainya negatif, alasannya dari sini. Kalau kuadran 1, 2 alasannya dari ini. Jadi nilai trigonometri itu sebenarnya bisa kita cari dengan menggunakan sebuah lingkaran yang berjari-jari dengan berapa? 1. Karena dengan jari-jari 1. Inilah salah satu contoh berkaitan dengan sinus X. Nah, nanti untuk kosinus dan tangen X silahkan dicari sebagai tugas. Ya, cukup sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.